Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Waalaikumsalam. Kawian di Kawi Channel. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Kiai Haji Jamaluddin F. Hasim. Beliau adalah Ketua Kodi, Koordinasi Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta. Kodi yang saya tahu adalah lembaga pendidikan non formal ya, yang mengkader para ustadz, para mubalik, para juru dakwah yang nanti disebarkan ke berbagai daerah. Ya, saya akan berbincang tentang Kodi dan kaderisasi para mubalik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nah, Kawian, Pak sehat Kiai selalu. mungkin jelaskan apa sih Kodi itu Pak Kiai? Alhamdulillah, KODI adalah singkatan dari Koordinasi Dakwah Islam, yaitu suatu lembaga yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta, yang fungsi utamanya adalah koordinasi, sinkronisasi, dan juga dinamisasi dakwah di DKI Jakarta. Kami bermitra atau berkolaborasi dengan banyak lembaga dakwah di DKI yang berhimpun di dalam forum komunikasi lembaga dakwah. Juga kita melakukan pendidikan kader mubalik atau kader dai yang kita sebut dengan pendidikan kader mubalik PKM Kodi, yang pesertanya alhamdulillah sekarang sudah angkatan ke-31 dengan total lulusan lebih dari 1.000 orang sejak Oke, tahun jadi 90-an. Pak Kiai, jadi pendidikan kader mubalik itu hanya salah satu dari tugas Kodi ya. Ya, betul, betul. Oke, kalau gitu kita fokus saja ke eh, pendidikan kader mubalik. Nah, eh, bagaimana yang satu lagi? Itu berarti di bawah Pemprov, jadi biayanya dari DKI, Kiai ya. Ya, dibiayai melalui hibah APBD DKI Jakarta. Jadi memang Oh, setiap tahun kami menerima hibah, hmm. meskipun jumlah tidak besar, ya itulah yang kita gunakan untuk program-program KODI, di antaranya adalah PKM tadi. Satu angkatan berapa pesertanya, Pak Kiai? Kita mematok setiap angkatan hanya 75 orang dai, daiyah ya, mubalik mubalighah, dari yang mengikuti pendaftaran itu biasanya di angka sekitar 200-an, namun kami hanya memilih 75 orang saja Sudah berapa angkatan dari karena awal sampai kapasitasnya sekarang? terbatas. Sekarang yang sedang aktif itu angkatan 31. Berarti sudah Angkatan 30 yang sudah ke-31. lulus ya. Oke, jadi mereka bisa Ya, mengikuti pendidikan dengan biaya dari Pemprov DKI ya. ya, semuanya gratis, semuanya tinggal mereka yang penting tinggal daftar, nanti kalau diterima tinggal belajar kira-kira begitu. Ada proses seleksi juga Pak Kiai ya. Ada seleksinya. Karena yang daftar itu biasanya lebih dari 200 untuk masuk itu. Oke, terus Dan apakah untuk bersaingnya menjadi cukup ketat juga. peserta kaderisasi harus lulusan S1 atau sarjana? Kita tidak mematok seperti itu, tapi kita patok dari segi usia 1945. Ya, itu bukan tahun kemerdekaan, tapi minimal 19 tahun, maksimal 45 tahun. Artinya walaupun masih SMA kelas akhir, kalaupun atau masih kuliah kelas awal, kalau sudah mampu ya kita silakan. Tapi biasanya kalau 19 itu rata-rata sudah kuliah. Jadi masih ada yang masih masih kuliah, masih aktif ikut dalam program ini kami buka. Karena memang yang muda-muda itu juga sangat bagus untuk pengkaderan ke depan. Oke, terus materinya apa saja Pak Kiai? Materinya banyak sekali ya. Kita berikan itu kan pembelajaran selama 8 bulan dari Maret sampai November. Itu kita berikan masuk seminggu 2 kali. Itu kita berikan materi mulai dari eh, materi dakwah,
kemudian metode dakwah, kemudian juga apa, teknik ya atau skill dakwah ya termasuk public speaking dan sebagainya dan materi-materi yang sifatnya memang bekal keilmuan bagi para dai. Misalnya pengetahuan wawasan tentang fikih, tentang syariat, tentang akidah itu sebagian kita berikan juga di samping juga wawasan-wawasan umum ya seperti bagaimana perspektif Islam tentang HAM, perspektif Islam Hmm. tentang eh, apa sejarah ya. Karena bagaimanapun misalnya sejarah itu tidak terlepas dalam dakwah itu sudah berlangsung tentu ada sejarah yang perlu kita ketahui. Baik sejarah secara umum maupun sejarah secara kemudian psikologi, psikologi dakwah ya, pendekatan multidisiplin, psikologi dakwah, retorika dakwah dan sebagainya. Itu semua kita berikan sebagai pengayaan bagi para peserta PKM. Oke, tentu saja yang Dan mendaftar di di antara Kodi, yang mendaftar di Kodi ini ya, pasti harus bisa baca Al-Quran, Pak Kiai ya. ya syarat minimalnya bisa baca Al-Quran, kemudian eh, kita tesnya itu dengan pengetahuan umum, pengetahuan agama maksudnya secara umum, kemudian juga dites untuk pidato, semampunya pidato. Jadi dari situ kita penilaian bahwa orang ini sudah punya bakat awal atau belum, kira-kira begitu. Tapi kalau Ada, baca Quran memang mutlak ya, karena dai itu kan menyampaikan pesan dakwah. Kalau dia belum bisa baca Al-Quran ya tentu tidak bisa. ada nggak pemateri tentang perlindungan anak? Nah, saya kan di KPA ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada nggak materi para mubalik ini agar punya perspektif tentang perlindungan anak? Bahwa anak itu harus diberikan perlindungan, dipenuhi hak-haknya, agar para mubalik lulusan Kodi ini bisa menyampaikannya kepada masyarakat, kepada ibu-ibu, kepada orang tua. Ya, itu termasuk dalam materi wawasan ya, Islam dan HAM, kemudian juga apa wawasan keagamaan, sosial, politik, budaya. Saya kira termasuk soal perlindungan anak itu sudah bisa dimasukkan, tapi memang kan kondisional kita sifatnya melihat ketersediaan waktu dan kita sangat terbuka untuk memasukkan materi-materi yang memang dianggap apa relevan ya untuk perkembangan zaman. Saya kira perlu materi itu untuk kedepannya Oke, gitu. terus apakah ada ujian begitu Pak Kiai di akhir pendidikan? Bahkan ada bahkan mereka ini kan ada praktikum ya, praktikumnya banyak sekali porsinya itu sekarang. Terakhir-terakhir ini praktikum itu porsinya cukup banyak. Dan nanti di akhir itu mereka diminta untuk membuat semacam risalah, ya, semacam tulisan yang nanti akan dinilai oleh para dosen atau pengurus yang ada di sini. Gitu. Diajarkan nggak Pak Kiai materi atau pengetahuan atau keterampilan tentang misalnya cara penanganan jenazah itu? Karena eh, beberapa waktu yang lalu saya wawancara dengan Ketua Komisi Dakwah MUI ya, bahwa dai-dai yang dikirim ke daerah-daerah itu juga punya pengetahuan tentang cara menangani jenazah gitu. Ya, untuk pengurusan jenazah memang belum masuk dalam materi kita ya, karena materi kita terlalu banyak. Namun di antara mahasiswa atau alumni PKM ini ada yang membentuk suatu wadah-wadah yang kaitannya dengan hal itu. Misalnya mereka bikin pelatihan-pelatihan pengurusan jenazah itu bisa diikuti oleh teman-teman PKM. Jadi masing-masing mahasiswa kita itu punya skill-skill yang sebetulnya bisa saling mengisi kawan-kawan yang lain. Ada yang punya skill motivator, misalnya skill kemudian hipnoterapi itu bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak dimasukkan dalam kurikulum kita karena kalau semua dimasukkan terlalu panjang. Namun mereka bisa melakukan pengayaan-pengayaan materi secara mandiri
dibantu oleh kawan-kawan yang sudah memang berkecimpung di bidang itu. Banyak sekali gitu, banyak ya, termasuk di dalam media dan sebagainya itu juga saling mengisi ya di antara mereka sendiri. Nah, tadi barusan Pak Kiai sebut soal media ya. Ini kan eranya adalah Iya, apa? Era media ya, medsos dan sebagainya. betul, Saya kira betul, mereka juga perlu dibekali keterampilan teknis bagaimana memanfaatkan media agar jangkauan dakwah betul, mereka itu bisa masif, luas. betul, betul. Sangat perlu, sangat perlu. Apalagi media itu kan sarana dakwah yang saat ini memang tidak bisa dihindari. Meskipun ada pergeseran antara media dulu radio, televisi ya, kemudian apa koran, cetak ke arah sekarang media sosial ya, media sosial, kemudian apa namanya eh, konten-konten kreator yang lebih lebih beragam dan lebih lebih cepat, lebih mudah pembuatannya karena tidak terikat dengan sebuah institusi media yang besar. Jadi keterampilan itu juga kita berikan. Ya, bagaimana membuat video-video konten yang berhubungan dengan dakwah, kemudian diberikan apa penilaian dan kemudian dikoreksi, diperbaiki, gitu ya. Itu sudah kita lakukan pada mereka semua. Kalau pengajarnya dari mana aja, Pak Kiai? Ya, Yang mengajar dari mana saja? bagaimana? Apakah ada dari luar juga begitu? Oh, oh kalau untuk dosen kita memang minta dari para ahli di bidangnya semua, ya, para ahli di bidangnya. Masing-masing bidang itu kita selalu mendatangkan ahlinya. Jadi bukan asal siapa aja boleh mengajar, ya. Meskipun beberapa pengurus kodi, tapi juga kita punya kriteria untuk batasan kemampuan apa yang bisa dia berikan. Jadi tidak sembarangan. Ketika materi media ya diberikan oleh orang media, materi, materi tentang politik ya orang politik, materi tentang psikologi dan seterusnya begitu. Termasuk materi-materi dakwah, wawasan dakwah, tentu kita hadirkan dai-dai yang memang sudah eksis, ya, yang sudah punya pengalaman, punya jam terbang, sehingga materi itu tidak kosong, gitu ya, betul-betul applicable langsung. Kira-kira begitu. Ini kan kode semacam Jadi dapur, pengajar itu banyak kita ambil, ya. Pak Mm-mm. Kiai. Ini kan kode Ya, semacam dapur pengkaderan mubalik dai ya. Terus ya, bagaimana proses belajar mengajarnya agar mereka itu benar-benar bisa banyak menyerap ilmu, pengetahuan, keterampilan, pemahaman dan sebagainya. ya metode pembelajarannya beragam. Ada yang model perkuliahan, ada yang model diskusi, kemudian model tugas lapangan, kemudian juga apa namanya praktek-praktek dakwah. Jadi memang berdasarkan yang sudah lulus ya, mereka mengatakan bahwa materi-materi itu memang terserap dengan baik karena memang narasumber juga mengundang dialog tanya jawab yang cukup intens di antara mereka. Gitu. Jadi targetnya apa nih setelah mereka lulus itu targetnya untuk diterjunkan kemana, Pak Kiai? Ya tidak ada pengarahan kemana-kemana karena memang tidak ada kapasitas kodi untuk itu. Kita hanya memberikan bekal, ya, memberikan bekal skill, bekal wawasan, bekal pengetahuan, dan bekal juga kepribadian, ya, yang akan mereka bawa ke ranah dakwahnya masing-masing. Karena mereka yang datang ke sini ada yang backgroundnya itu adalah pemimpin majelis taklim, kaum ibu, ada yang pengurus masjid, artinya dia dakwahnya di masjidnya, ada yang memang penceramah, sudah keliling, ada yang hanya punya taman baca Al-Quran. Jadi masing-masing eh, kembali ke habitatnya dan mengembangkan dakwah. Tentu saja kita harapkan dengan selesai pendidikan ini, skop
ruang lingkup dakwahnya semakin luas. Yang tadinya mungkin hanya di level satu titik atau satu kampung, ya mulai merambah ke berbagai tempat. Dan kita pun di sini dengan program yang kita ada, misalnya pembinaan dakwah di rumah susun atau di lapas, itu kita juga berdayakan mereka, sebagian daripada mereka untuk mengisi pembinaan dakwah di tempat-tempat tersebut. Ya, nah itu yang apa? Yang yang sudah kita lakukan semacam itu. Kemudian juga secara tidak khusus tidak kita sediakan, tapi saling terbuka kesempatan untuk tampil di media, di televisi, apalagi di bulan Ramadan ini ada beberapa media yang membuka diri dan merekrut ya dai-dai yang semacam itu. Dan kami sangat menyambut baik hal itu. Oke, saya kira keberadaan mereka penting ya kalau setelah lulus terutama karena kalau kita lihat itu kan banyak juga masjid yang membutuhkan pembimbing, khotib ya untuk jamaah Iya, pakai ya. betul, betul, betul. Pastinya, pastinya. Dan di antara mereka juga kita dorong untuk saling membesarkan, saling mempromosikan teman-temannya supaya keberadaan mereka mendapatkan manfaat-manfaat yang ikutannya ya. Artinya jaringan dakwah, networking, kemudian tempat-tempat pengabdian yang baru, itu barangkali akses ya. Bahkan ada juga yang dapat jodoh dari sesahabat teman kuliah juga ada. Ya alhamdulillah artinya itu semua merupakan berkah ya di dalam pengembangan dakwah mereka. Oke, terus komposisi laki-laki perempuannya berapa-berapa Pak Kiai? Eh, Memang mayoritas selalu laki-laki ya, tapi kita selalu memberikan proporsi minimal 20% untuk perempuan. Ya karena memang pendaftar dari kalangan perempuan tidak sebanyak yang laki-laki. Tapi kita selalu dorong supaya ada afirmasi untuk keberadaan perempuan di dalam kelas itu supaya mendinamisasi juga kepada peserta yang laki-laki ya, supaya seperti itu. Oke, betul. Saya sepakat perlu ada kuota lah ya, kuota untuk perempuan. Ya, Oke, terus mungkin ada yang betul. terakhir pakai imbauan Pak Kiai atau nasihat untuk yang baik yang masih belajar maupun yang sudah alumni Kodi DKI Jakarta agar ilmu mereka tuh maksimal dimanfaatkan untuk umat. Ya, ya. eh, saya selalu menekankan bahwa dakwah itu adalah panggilan ilahiyah ya, bukan bukan profesi, bukan sesuatu yang dipakai untuk mencari sesuatu duniawi ya. Tapi dakwah itu harus dijalani dengan ikhlas, dengan tulus, meskipun kita tidak menafikan bahwa ada biaya-biaya di dalam dakwah itu yang eh, alhamdulillah selama ini juga tertanggulangi dan mereka kita harapkan juga supaya para dai ini selalu mengembangkan diri, tidak jumut, tidak kemudian merasa puas diri, mereka harus membuka diri. Pertama, kapasitasnya diperbesar, kemampuannya ditingkatkan, dan yang kedua adalah eh, wawasan selalu ditambah, khususnya dengan perkembangan zaman yang selalu berubah, yang itu mereka harus betul-betul paham bagaimana perkembangan zaman terkini. Secara sederhana, saya menggunakan istilah upgrading, updating. Upgrading adalah meningkatkan kapasitas, updating adalah selalu mengikuti perkembangan terbaru supaya mereka tetap sebagai abna uzamanihi, sebagai anak zamannya. Bukanlah orang yang terasing yang hidup di abad 21 tapi pola pikirnya masih abad 15 misalnya begitu. Atau pola pikirnya abad 7 Hijriah. Ya, karena tantangan dunianya sudah berubah, tentu kecakapan yang dibutuhkan juga semakin banyak. Karena itu harus selalu meningkatkan kualitas diri dan mengorientasikan kemampuannya untuk mengembangkan dakwah, di mana dakwah ini tujuannya adalah bagaimana mengajak orang untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik Pak Kiai, terima kasih atas waktunya, obrolannya. Sama-sama, Mudah-mudahan ini sama-sama, Pak Willy. bermanfaat ya untuk kita semua.
terutama Baik, untuk baik. para mahasiswa atau peserta pendidikan kader Mubalik Kodi DKI Jakarta. Sahabat-sahabat yang saya Baik. hormati, demikian perbincangan saya dengan Bapak Kiai Haji Jamaluddin F. Hasim, Ketua Kodi Koordinasi Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.